Pak Adi, Pak Adi, Pak Adi. Saya Dirga Satria, saya akan bercerita tentang Pak Darto bingung cari pasar. Cerita berikut ini adalah Pak Darto bingung cari pasar, tapi malah janji dangdut di sawah. Pak Darto adalah seorang petani yang sangat rajin dan selalu berpikir keras, sedang berkeliling mencari pasar untuk menjual hasil pertaniannya. Pagi itu, dia membawa gerobak berisi sayur mayur dan buah-buahan segar. Namun sayangnya, dia tak tahu pasar mana yang harus dituju. Dan sudah hampir tengah hari dan sinar matahari mulai terasa menyengat. Pak Darto pun mulai merasa bingung. Dan pikiran Pak Darto adalah, pasar mana ya yang ramai? Ayo Darto, cari yang tepat. Jangan sampai sayur membusuk. Dan sambil terus berjalan tanpa arah, tiba-tiba terdengar suara musik dari radio kecil yang ia bawa. Dan tak bisa menahan diri, Pak Darto pun mulai bergoyang mengikuti irama musik dangdut yang mengalun. Kopi Pontianak masih bersama, nikmati semangatnya. Goyang-goyang dan jangan malu-malu. Dari pagi sampai malam, sampai terbang tinggi. Dan setelah itu dia mulai menari di tengah sawah tanpa peduli dengan petani lain yang sedang bekerja. Setelah sambil senang dan bernyanyi, akhirnya Pak Darto berhenti sejenak dan merenung. Mungkin dalam kebingungannya mencari pasar, dia justru menemukan hiburan yang tak disangka. Sayuran yang jatuh terhampar pun tidak terlalu dipedulikannya. Yang penting dia merasa bahagia. Saat itulah seorang petani tetangga mendekat dan bertanya, "Pak Darto, kok malah nyanyi dangdut di sawah? Pasar yang dicari di mana?" Pak Darto dengan bangga menjawab, "Pasarnya belum ketemu, tapi dangdut ini sudah cukup buat saya." Dan seperti itu, Pak Darto terus melanjutkan perjalanan, tanpa tahu arah pasar mana yang harus dituju. Tapi satu hal pasti, dia akan selalu ingat bahwa meski terkadang hidup membingungkan, dangdut tetap bisa jadi obatnya. Dan sambil melanjutkan perjalanan, Pak Darto menikmati suasana hati yang ceria. Meskipun sayuran di gerobaknya berantakan, dia merasa seperti seorang bintang dangdut yang sedang naik daun. Ia pun melanjutkan perjalanan tanpa beban, tak peduli dengan cuaca panas atau keringat yang mengucur deras. Dan tak lama kemudian ternyata ada yang datang, yaitu tetangganya, yaitu Bu Rina, yang kebetulan sedang membawa barang ke pasar. Dan Bu Rina bilang, "Pak Darto, kok malah jadi dangdut di sini? Bukannya harus ke pasar ya?" Pak Darto sambil terbawa terbahak-bahak, Bu Rina, pasar itu apa sih? Yang penting hati senang dulu. Nanti kalau sudah enak, pasar juga pasti ketemu." Bu Rina yang mendengar jawaban Pak Darto hanya bisa tertawa sambil melihat Pak Darto yang masih semangat berjoget. Ia merasa heran dengan kegembiraan yang luar biasa. "Ya udah," kata Bu Rina, "Pak Darto ikut aja ke pasar Barito. Nanti kita jualan bersama. Sayurnya pasti laku." Dengan penuh semangat, Pak Darto setuju dan melompat ke motor Bu Rina. Tetapi sebelum berangkat, Pak Darto akan menyanyikan lagu Malu Tapi Mau. Dan dengan gerobak sayur yang sudah rusak dan bau harum lumpur yang menempel di tubuh, Pak Darto tetap melompat kegirangan, seolah-olah dia baru saja memenangkan sebuah kompetisi dangdut besar. Bu Rina yang awalnya heran kini ikut tertawa melihat Pak Darto yang begitu bersemangat meskipun tak tahu pasar mana yang dia cari. Sesampainya di pasar Barito, Pak Darto langsung membawa gerobaknya dan memasang papan sayuran segar Pak Darto. Meskipun penampilannya sedikit berantakan, tidak ada yang menyangka bahwa dia adalah seorang petani yang sedang dalam perjalanan mencari pasar. Ternyata apa yang dia kira hanya kebingungan mencari pasar, berakhir dengan ketemu pasar yang ramai. Orang-orang mulai berdatangan dan membeli sayurannya, dan bahkan ada yang meminta Pak Darto untuk bernyanyi. Dan tak ada yang lebih menggembirakan bagi Pak Darto selain melihat hasil keringatnya meskipun dengan cara yang tidak biasa.
Dia akhirnya sadar bahwa dalam hidup, kadang kita harus melupakan kesulitan dan menikmati setiap langkah yang ada. Meskipun itu hanya sekedar bernyanyi dangdut di tengah sawah. Lalu dengan penuh semangat, Pak Darto melanjutkan lagu dangdutnya diiringi dengan tepuk tangan dari para pembeli yang sudah tertawa terbahak-bahak melihat aksi kocak Pak Darto. Dan sejak saat itu, Pak Darto dikenal sebagai petani yang bukan hanya ahli bertani, tetapi juga seorang penyanyi dangdut yang jago. Setelah menjalani hari yang penuh kegembiraan di pasar Barito, Pak Darto harinya duduk sejenak di bangku kayu yang ada di sudut pasar. Sambil mengusap keringat, dia mengambil sebuah buku yang diberikan oleh kawan lamanya, yaitu Pak Adi, seorang teman lama yang kebetulan juga seorang ahli pemasaran agribisnis. Buku itu berjudul Bauran Pemasaran Agribisnis. Pada saat Pak Darto membuka halaman pertama, di sana tertulis penjelasan mengenai penggolongan produk agribisnis yang mengingatkannya pada sayuran dan buah-buahan yang dia bawa ke pasar. Pak Darto berbisik dalam hati, oh, jadi produk agribisnis itu ada yang primer, sekunder, dan tersier. Kalau produk primer itu seperti sayur mayur dan buah segar, dan sekunder itu adalah hasil olahan seperti keripik dan jus, dan tersier adalah jasa terkait agribisnis seperti wisata agro. Lalu Pak Darto pun bilang, wah, ternyata ada banyak aspek yang harus dipahami. Dan dia melanjutkan ke bab selanjutnya yang membahas tentang harga atau pricing dalam pemasaran agribisnis. Oh, jadi harga itu ditentukan berdasarkan biaya produksi ditambah dengan margin keuntungan. Tapi juga harus mempertimbangkan permintaan pasar. Jadi tidak bisa sembarangan. Kayaknya Pak Darto berpikir harus lebih matang untuk perhitungan harga sayuran lagi. Dia kemudian melanjutkan membaca bab tentang distribusi dan mulai tertarik dengan penjelasan yang diberikan oleh Pak Adi. Ternyata distribusi itu bukan cuma soal mengantarkan barang ke pasar, tapi juga tentang memilih saluran distribusi yang tepat. Jadi dia perlu cari cara agar sayur saya sampai ke konsumen dengan harga yang bersaing tetapi tetap fresh. Dan Pak Adi dan Pak Darto juga mendapatkan ilmu dari Pak Adi yang berupa strategi pemasaran itu harus mempertimbangkan 4P. Produk, harga, tempat, dan promosi. Jadi Pak Adi harus membeli pintar untuk memilih tempat untuk berjualan. Kalau pasar ini terlalu ramai, mungkin saya bisa coba jualan online atau di pasar-pasar lain yang lebih ramai. Dengan semangat baru pun Pak Darto memutuskan untuk memadukan pengetahuan yang baru saja didapat dari buku Pak Adi dengan semangat dangdut yang tak pernah padam. Hari itu Pak Darto merasa lebih siap untuk mengembangkan usahanya. Ternyata selain menari dangdut di sawah, membaca buku tentang bauran pemasaran agribisnis bisa jadi langkah yang cerdas untuk memajukan usaha kecil-kecilan miliknya. Kemudian Pak Darto mulai baru sampai ke pasar dan melanjutkan perjalanan pulangnya sambil memikirkan segala hal yang baru saja dia pelajari tentang bauran pemasaran agribisnis. Dan saat melangkah pulang, tiba-tiba dia melihat sosok yang sudah sangat familiar. Dan itu adalah Pak Adi, teman lamanya yang juga seorang ahli dalam dunia agribisnis. Pak Darto pun langsung mendekat dan bilang, Pak Adi, alhamdulillah akhirnya ketemu juga. Kemarin saya baru saja baca buku tentang bauran pemasaran agribisnis yang Bapak kasih. Wah, jadi saya jadi paham banget tentang agribisnis. Tapi saya masih bingung soal bagaimana cara orang memilih produk agribisnis. Dan Pak Adi pun yang sedang berjalan dengan membawa beberapa buku tersenyum lebar dan menyambut Pak Darto dengan hangat. Pak Adi bilang, Darto, saya senang kamu sudah mulai memahaminya. Nah, kalau soal perilaku konsumen, itu memang hal yang sangat penting. Sebenarnya saya punya lagi buku untuk membantu kamu memahami faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen
dalam produk agribisnis. Pak Adi pun mengeluarkan sebuah buku dari tasnya dan memberikan kepada Pak Darto. Buku itu bertajuk Perilaku Konsumen dalam Agribisnis serta faktor-faktor yang mempengaruhi pembelian produk. Lalu Pak Adi memberikan buku kepada Pak Darto. Ini Darto, di sini ada banyak hal yang bisa kamu pelajari tentang perilaku konsumen. Dan setelah mendapat buku itu pun Pak Darto langsung berjoget ria dan senang mendapatkan buku dari Pak Adi. Pak Adi hanya bisa tertawa melihat kegembiraan Pak Darto yang tetap semangat meskipun tengah merenung tentang strategi bisnis. Sambil terus bergoyang, Pak Darto merasa semakin bersemangat. Dia melanjutkan membaca buku yang diberikan oleh Pak Adi dan menemukan bagian yang membahas tentang faktor harga. Ternyata harga yang bersaing sangat penting bagi konsumen, tetapi tetap harus sebanding dengan kualitas yang diberikan. Dan ini membuka pikirannya tentang bagaimana dia bisa menyesuaikan harga sayuran agar tetap menarik bagi pembeli tanpa mengorbankan kualitas. Pak Adi yang melihat Pak Darto berpikir dalam diam akhirnya ikut tersenyum, merasa senang bahwa Pak Darto mulai serius memahami faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen. Lalu Pak Adi pun berkata, itulah kenapa kamu harus paham perilaku konsumen Darto. Salah satunya adalah pengaruh sosial, seperti rekomendasi teman atau keluarga. Konsumen seringkali membeli produk berdasarkan kepercayaan dan pengaruh orang lain. Pak Adi berkata, jadi Darto, kamu bisa coba berkolaborasi dengan orang-orang yang punya pengaruh, misalnya dengan membuat program promosi atau diskon. Dan Pak Darto pun langsung semangat menatap Pak Adi dengan semangat, seolah-olah mendapat pencerahan dan dukungan yang sangat kuat dari Pak Adi. Dan dengan semangat tinggi, Pak Darto pun menutup buku tersebut dan berterima kasih kepada Pak Adi. Dia merasa lebih percaya diri sekarang dengan pemahaman baru tentang perilaku konsumen dan strategi pemasaran yang lebih matang. Dan Pak Darto pun bilang, terima kasih banyak Pak Adi, saya akan mulai menerapkan semua yang saya pelajari. Saya percaya dengan kualitas, harga yang bersaing, dan promosi yang tepat, saya akan laku keras. Dan tentu saja dengan sedikit goyangan dangdut, semuanya jadi lebih seru. Dan Pak Adi pun hanya bisa tertawa mendengar semangat Pak Darto yang tak pernah padam. Terima kasih.